Direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus Direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun dua perusahaan rintisan yakni Dokter.id dan Mediko. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria berusia 70 tahun yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir adalah pemilik Mayapada Group. Dikutip dari mayapadagroup.com, Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir. Mayapada Group bergerak di lini bisnis jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan, dan energi. Sebelumnya diberitakan putri konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Anak kedua konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Grace Tahir menjalani pemeriksaan bersama KPK terkait kasus Rafael Alun sebagai saksi pada Kamis 11 Mei. Usai pemeriksaan, Grace Tahir memilih bungkam saat ditanya awak media. Selain Grace Tahir, KPK juga turut memeriksa pihak swasta lainnya, yaitu Albertus Gatu dan Timothy William. Lantas seperti apa fakta-fakta Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir? Yang pertama, kerap bertengkar dengan saudara kandung saat kecil. Dalam siniarnya bersama Valencia Tanosudibyo yang diunggah pada 17 Juni 2022 lalu, Grace Tahir mengaku masa kecilnya sering bertengkar dengan saudara kandung. Bahkan saat bertengkar, ia dan saudara kandungnya bisa saling menarik rambut. Yang kedua, takut pada sang ayah Dato Sri Tahir. Saat berbincang soal orang tua bersama Valencia Tanosudibyo, Grace Tahir mengaku takut pada ayahnya. Meski demikian, ia tetap menaruh rasa hormat dan menghargai Dato Sri Tahir. Lebih lanjut, Grace Tahir mengaku tegang jika tahu sang ayah menelpon dirinya. Hal serupa juga terjadi pada saudara-saudaranya. Fakta ketiga, menyadari dan menerima punya privilege. Grace Tahir yang terlahir dari keluarga konglomerat menyadari dirinya bukanlah orang biasa. Saat berbicara soal privilege bersama Valencia Tanosudibyo, Grace Tahir tak menampik, ia juga memanfaatkannya. Menurutnya, semua orang memiliki porsi kehidupan yang berbeda-beda. Bagi dirinya yang memiliki privilege, Grace Tahir menganggap hal tersebut berarti ia harus memanfaatkannya untuk keperluan orang banyak. Yang keempat, memiliki 6 ART. Di rumahnya, Grace Tahir mengaku memiliki 6 asisten rumah tangga. Fakta kelima, ranking 3 di sekolah. Selama bersekolah, Grace Tahir termasuk siswa yang pintar. Ia selalu masuk ranking 3 besar selama duduk di bangku sekolah. Yang keenam, tipe night owl atau begadang dan morning person, bangun pagi. Grace Tahir mengaku dirinya tidak pernah memiliki waktu tidur yang cukup. Bahkan menurutnya bisa dibilang ia tidak pernah tidur. Yang ketujuh, suka naik kendaraan umum saat sekolah. Meski terlahir sebagai anak konglomerat, Grace Tahir menikmati hidup sederhana sejak remaja. Semasa masih bersekolah, Grace Tahir kerap memilih naik kendaraan umum. Fakta ke-8, pewaris Lipo Group. Grace Tahir lahir dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Dato Sri Tahir adalah pendiri Mayapada Group, sedangkan Rosi Riyadi adalah anak pendiri Lipo Group. Saat ini Grace Tahir juga turut andil dalam beberapa bisnis ayahnya, termasuk rumah sakit Mayapada. Ia kini menjabat sebagai Direktur Mayapada Hospital dan memiliki perusahaan sendiri bernama Mediko.id. Putri konglomerat Dato Sri Tahir sekaligus Direktur Mayapada Hospital, Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Mei 2023. Grace menjalankan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menuturkan pemeriksaan tersebut dilakukan sebab KPK menduga Rafael Alun membeli aset Grace Tahir dengan uang gratifikasi. Seusai melakukan pemeriksaan, Grace Tahir memilih tutup mulut sembari berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK ketika ditanya sejumlah awak media.
Meski begitu, Grace mengunggah soal saksi hukum di Instagram Story-nya pada Sabtu 13 Mei 2023. Melalui akunnya, @jtahir, Grace Tahir mengunggah tangkapan layar ChatGTP terkait saksi hukum. Satu hari seusai Grace Tahir diperiksa, rumah miliknya yang dibeli Rafael Alun tersita. Ali Fikri menyampaikan rumah milik Grace Tahir tersebut dibeli Rafael Alun dengan uang gratifikasi. Untuk diketahui, ada dua pihak swasta selain Grace Tahir yang turut diperiksa oleh KPK, yaitu Albertus Katu dan Timothy Williamty. Apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Sambil jalan. Dalam pendalaman dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, turut menyeret nama Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, anak salah satu konglomerat Indonesia Dato Sri Tahir. Direktur Maya pada Hospital itu diketahui memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada Kamis 11 Mei 2023. KPK pun turut menyita rumah Grace Tahir yang dibeli oleh Rafael Alun. Ketua Umum KNPI hari pertama menduga tak sedikit konglomerat yang ikut terlibat dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun. Namun dirinya juga dibuat heran bila benar ada konglomerat lain yang terlibat dalam perkara ayah Mario Dendi tersebut. Pasalnya, para konglomerat punya kekayaan yang sudah luar biasa. Haris menyampaikan KNPI akan memantau proses penyelidikan yang dilakukan KPK terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun kepada para konglomerat di Direktur Eksekutif Lembaga Studi Anti Korupsi atau LSAK yakni Ahmad A.Hariri menanggapi Grace Tahir yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi atas kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Dilansir dari tribunnews.com Jumat 12 Mei, Ahmad A.Hariri mengaku mendukung upaya KPK tersebut. Pasalnya hal itu harus dilakukan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi yang menjerat eks-pejabat pajak itu. Sebelumnya, anak kedua dari Dato Sri Tahir tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Mei. Sekira 3 jam lamanya, Grace Tahir dimintai keterangan perihal pengetahuannya mengenai dugaan penggunaan dana dari Rafael Alun Trisambodo, yakni mulai pukul 10 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Grace Tahir baru turun ke lobi usai diperiksa di lantai 2 Gedung Merah Putih. Sementara itu, menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri, terkait kasus yang menjerat Rafael Alun, lembaga anti rasuah tak hanya memeriksa Grace Tahir saja, namun tim penyidik KPK turut memeriksa pensiunan Imam Pamuji dan pihak swasta, yakni Albertus Katu serta Timothy William sebagai saksi tersangka Rafael. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita rumah milik pengusaha Lipo Group Grace Dewi Riyadi atau Grace Tahir yang dibeli oleh tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Alun Trisambodo. Penyitaan tersebut terkait dengan pengusutan kasus yang membelit Rafael Alun saat ini. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Jumat 12 Mei, seperti dikutip dari Tribunnews. Saat disinggung terkait keterlibatan kerjasama bisnis antara Rafael dengan Grace Tahir, Ali tak menjelaskan secara detail. Ali juga belum mengungkapkan apakah nilai rumah yang disita penyidik tersebut tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN atau tidak. KPK menduga bahwa Rafael Alun menggunakan uang hasil gratifikasi untuk membeli sejumlah aset. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, yakni Grace Tahir, pihak swasta Albertus Katu, dan Timothy William. Adapun pemeriksaan terhadap Grace Tahir dilakukan pada Kamis 11 Mei kemarin. Direktur Maya pada Hospital itu menjadi saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Rafael Alun. Selesai pemeriksaan, Grace memilih bungkam dan tak merespons pertanyaan awak media yang sudah menunggu. Grace hanya menggeleng saat ditanya apakah menerima aliran dana dari Rafael. Sementara itu, PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik mendalami sejumlah hal saat pemeriksaan terhadap Grace Tahir, termasuk aliran uang. Adapun Rafael Alun menjadi tersangka TPPU karena diduga menyamarkan uang hasil korupsi. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Eka Dana atau AME. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun dua perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir, pemilik Mayapada Group, ikut terseret dalam kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Merah Putih. Kabar pemeriksaan Grace Tahir dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali menyebut Grace menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada Kamis 11 Mei sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa Grace merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan bersih mencapai 62,7 triliun rupiah. Sementara Ibu Grace merupakan anak dari konglomerat pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Kini Grace juga ikut andil dalam beberapa bisnis ayahnya dengan menjabat sebagai direktur Mayapada Hospital yang berdiri sejak 1 Juni 2008. Meski begitu, Grace memiliki perusahaan sendiri yang bergelut di dunia kesehatan bernama Medico.id yang berdiri sejak 2015. Ia pun menjabat sebagai co-founder hingga saat ini. Selain berbisnis, Grace juga memiliki kanal YouTube dengan subscriber mencapai 148.000. Kini ia pun harus turut diperiksa oleh KPK atas kasus gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Rafael Alun. Selesai diperiksa KPK pada Kamis 11 Mei, Grace hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengidentifikasi 3 perusahaan konsultan pajak milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ketiga perusahaan itu akan diproses hukum jika KPK menemukan tindak pidana korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 12 Mei, Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan. Ia menegaskan pihaknya sudah mengidentifikasi perusahaan milik Rafael yang berjumlah 3. Kendati begitu, KPK belum merinci secara terang tentang perusahaan ini. Asep mengaku bakal memeriksa apakah perusahaan konsultan pajak tersebut masih beroperasi. Menurutnya, perusahaan konsultan pajak Rafael bisa saja menjadi tersangka. Hal ini karena subjek hukum bukan hanya perorangan, melainkan juga badan hukum. KPK akan memproses penindakan terhadap ketiga perusahaan Rafael. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, perusahaan itu akan diproses hukum. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya juga telah mengidentifikasi konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael. Nomine sendiri merupakan modus untuk pelaku TPPU menyamarkan harta kekayaannya. Pelaku melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine.
Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat atau setara 1,3 miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria berusia 70 tahun yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir adalah pemilik Mayapada Group. Dikutip dari mayapadagroup.com, Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir. Mayapada Group bergerak di lini bisnis jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan, dan energi. Sebelumnya diberitakan putri konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Anak kedua konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Grace Tahir menjalani pemeriksaan bersama KPK terkait kasus Rafael Alun sebagai saksi pada Kamis 11 Mei. Usai pemeriksaan, Grace Tahir memilih bungkam saat ditanya awak media. Selain Grace Tahir, KPK juga turut memeriksa pihak swasta lainnya, yaitu Albertus Gatu dan Timothy William. Lantas seperti apa fakta-fakta Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir? Yang pertama, kerap bertengkar dengan saudara kandung saat kecil. Dalam siniarnya bersama Valencia Tano Sudipyo yang diunggah pada 17 Juni 2022 lalu, Grace Tahir mengaku masa kecilnya sering bertengkar dengan saudara kandung. Bahkan saat bertengkar, ia dan saudara kandungnya bisa saling menarik rambut. Yang kedua, takut pada sang ayah Dato Sri Tahir. Saat berbincang soal orang tua bersama Valencia Tano Sudipyo, Grace Tahir mengaku takut pada ayahnya. Meski demikian, ia tetap menaruh rasa hormat dan menghargai Dato Sri Tahir. Lebih lanjut, Grace Tahir mengaku tegang jika tahu sang ayah menelpon dirinya. Hal serupa juga terjadi pada saudara-saudaranya. Fakta ketiga, menyadari dan menerima punya privilege. Grace Tahir yang terlahir dari keluarga konglomerat menyadari dirinya bukanlah orang
orang biasa. Saat berbicara soal privilege bersama Valencia Tanusudibyo, Grace Tahir tak menampik ia juga memanfaatkannya. Menurutnya, semua orang memiliki porsi kehidupan yang berbeda-beda. Bagi dirinya yang memiliki privilege, Grace Tahir menganggap hal tersebut berarti ia harus memanfaatkannya untuk keperluan orang banyak. Yang keempat, memiliki 6 ART. Di rumahnya, Grace Tahir mengaku memiliki 6 asisten rumah tangga. Fakta kelima, ranking 3 di sekolah. Selama bersekolah, Grace Tahir termasuk siswa yang pintar. Ia selalu masuk ranking 3 besar selama duduk di bangku sekolah. Yang keenam, tipe night owl atau begadang dan morning person, bangun pagi. Grace Tahir mengaku dirinya tidak pernah memiliki waktu tidur yang cukup. Bahkan menurutnya bisa dibilang ia tidak pernah tidur. Yang ketujuh, suka naik kendaraan umum saat sekolah. Meski terlahir sebagai anak konglomerat, Grace Tahir menikmati hidup sederhana sejak remaja. Semasa masih bersekolah, Grace Tahir kerap memilih naik kendaraan umum. Fakta ke-8, pewaris Lipo Group. Grace Tahir lahir dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Dato Sri Tahir adalah pendiri Mayapada Group, sedangkan Rosi Riyadi adalah anak pendiri Lipo Group. Saat ini Grace Tahir juga turut andil dalam beberapa bisnis ayahnya, termasuk rumah sakit Mayapada. Ia kini menjabat sebagai Direktur Mayapada Hospital dan memiliki perusahaan sendiri bernama Medico.id. Putri konglomerat Dato Sri Tahir sekaligus Direktur Mayapada Hospital, Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Mei 2023. Grace menjalankan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK menuturkan, pemeriksaan tersebut dilakukan sebab KPK menduga Rafael Alun membeli aset Grace Tahir dengan uang gratifikasi. Seusai melakukan pemeriksaan, Grace Tahir memilih tutup mulut sembari berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK ketika ditanya sejumlah awak media. Meski begitu, Grace mengunggah soal saksi hukum di Instagram story-nya pada Sabtu 13 Mei 2023. Melalui akunnya @gtahir, Grace Tahir mengunggah tangkapan layar chat GTP terkait saksi hukum. 1 hari seusai Grace Tahir diperiksa, rumah miliknya yang dibeli Rafael Alun tersita. Ali Fikri menyampaikan rumah milik Grace Tahir tersebut dibeli Rafael Alun dengan uang gratifikasi. Untuk diketahui, ada 2 pihak swasta selain Grace Tahir yang turut diperiksa oleh KPK, yaitu Albertus Katu dan Timothy Williamti. Apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Mas. Sambil jalan. Dalam pendalaman dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, turut menyeret nama Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, anak salah satu konglomerat Indonesia Dato Sri Tahir. Direktur Mayapada Hospital itu diketahui memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada Kamis 11 Mei 2023. KPK pun turut menyita rumah Grace Tahir yang dibeli oleh Rafael Alun. Ketua Umum KNPI hari pertama menduga tak sedikit konglomerat yang ikut terlibat dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun. Namun dirinya juga dibuat heran bila benar ada konglomerat lain yang terlibat dalam perkara ayah Mario Dendi tersebut. Pasalnya, para konglomerat punya kekayaan yang sudah luar biasa. Haris menyampaikan KNPI akan memantau proses penyelidikan yang dilakukan KPK terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun kepada para konglomerat di Direktur Eksekutif Lembaga Studi Anti Korupsi atau LSAK yakni Ahmad A. Hariri menanggapi Grace Tahir yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi atas kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Dilansir dari Tribunnews.com Jumat 12 Mei, Ahmad A. Hariri mengaku mendukung upaya KPK tersebut. Pasalnya hal itu harus dilakukan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi yang menjerat ex-pejabat pajak itu. Sebelumnya, anak kedua dari Dato Sri Tahir tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Mei. Sekira 3 jam lamanya, Grace Tahir dimintai keterangan perihal pengetahuannya mengenai dugaan penggunaan dana dari Rafael Alun Trisambodo, yakni mulai pukul 10 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Grace Tahir baru turun ke lobi usai diperiksa di lantai 2 Gedung Merah Putih. Sementara itu, menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri, terkait kasus yang menjerat Rafael Alun, lembaga anti rasuah tak hanya memeriksa Grace Tahir saja, namun tim penyidik KPK turut memeriksa pensiunan Imam Pamuji dan pihak swasta, yakni Albertus Katu serta Timothy William sebagai saksi tersangka Rafael.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita rumah milik pengusaha Lipo Group Grace Deviryadi atau Grace Tahir yang dibeli oleh tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Rafael Alun Trisambodo. Penyitaan tersebut terkait dengan pengusutan kasus yang membelit Rafael Alun saat ini. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Jumat 12 Mei, seperti dikutip dari Tribun News. Saat disinggung terkait keterlibatan kerjasama bisnis antara Rafael dengan Grace Tahir, Ali tak menjelaskan secara detail. Ali juga belum mengungkapkan apakah nilai rumah yang disita penyidik tersebut tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN atau tidak. KPK menduga bahwa Rafael Alun menggunakan uang hasil gratifikasi untuk membeli sejumlah aset. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, yakni Grace Tahir, pihak swasta Albertus Katu, dan Timothy William. Adapun pemeriksaan terhadap Grace Tahir dilakukan pada Kamis 11 Mei kemarin. Direktur Mayapada Hospital itu menjadi saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Rafael Alun. Selesai pemeriksaan, Grace memilih bungkam dan tak merespons pertanyaan awak media yang sudah menunggu. Grace hanya menggeleng saat ditanya apakah menerima aliran dana dari Rafael. Sementara itu, PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik mendalami sejumlah hal saat pemeriksaan terhadap Grace Tahir, termasuk aliran uang. Adapun Rafael Alun menjadi tersangka TPPU karena diduga menyamarkan uang hasil korupsi. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana atau AME. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir, pemilik Mayapada Group, ikut terseret dalam kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Merah Putih. Kabar pemeriksaan Grace Tahir dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Ali menyebut Grace menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada Kamis 11 Mei sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa Grace merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan bersih mencapai 62,7 triliun rupiah. Sementara Ibu Grace merupakan anak dari konglomerat pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Kini Grace juga ikut adil dengan menjabat sebagai direktur Mayapada Hospital yang berdiri sejak 1 Juni 2008. Meski begitu, Grace memiliki perusahaan sendiri yang bergelut di dunia kesehatan bernama Medico.id yang berdiri sejak 2015.
Ia pun menjabat sebagai co-founder hingga saat ini. Selain berbisnis, Grace juga memiliki kanal YouTube dengan subscriber mencapai 148.000. Kini ia pun harus turut diperiksa oleh KPK atas kasus gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Rafael Alun. Selesai diperiksa KPK pada Kamis 11 Mei, Grace hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengidentifikasi 3 perusahaan konsultan pajak milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ketiga perusahaan itu akan diproses hukum jika KPK menemukan tindak pidana korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 12 Mei, Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan. Ia menegaskan pihaknya sudah mengidentifikasi perusahaan milik Rafael yang berjumlah 3. Kendati begitu, KPK belum merinci secara terang tentang perusahaan ini. Asep mengaku bakal memeriksa apakah perusahaan konsultan pajak tersebut masih beroperasi. Menurutnya, perusahaan konsultan pajak Rafael bisa saja menjadi tersangka. Hal ini karena subjek hukum bukan hanya perorangan, melainkan juga badan hukum. KPK akan memproses penindakan terhadap ketiga perusahaan Rafael. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, perusahaan itu akan diproses hukum. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya juga telah mengidentifikasi konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael. Nomine sendiri merupakan modus untuk pelaku TPPU menyamarkan harta kekayaannya. Pelaku melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat atau setara 1,3 miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga sekaligus Direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan seperti Cloud System. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria pemberantasan korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-kepala bagian umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Anak kedua konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Grace Tahir menjalani pemeriksaan bersama KPK terkait kasus Rafael Alun sebagai saksi pada Kamis 11 Mei.
Usai pemeriksaan, Grace Tahir memilih bungkam saat ditanya awak media. Selain Grace Tahir, KPK juga turut memeriksa pihak swasta lainnya, yaitu Albertus Gatu dan Timothy William. Lantas seperti apa fakta-fakta Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir? Yang pertama, kerap bertengkar dengan saudara kandung saat kecil. Dalam siniarnya bersama Valencia Tanosudibyo yang diunggah pada 17 Juni 2022 lalu, Grace Tahir mengaku masa kecilnya sering bertengkar dengan saudara kandung. Bahkan saat bertengkar, ia dan saudara kandungnya bisa saling menarik rambut. Yang kedua, takut pada sang ayah Dato Sri Tahir. Saat berbincang soal orang tua bersama Valencia Tanosudibyo, Grace Tahir mengaku takut pada ayahnya. Meski demikian, ia tetap menaruh rasa hormat dan menghargai Dato Sri Tahir. Lebih lanjut, Grace Tahir mengaku tegang jika tahu sang ayah menelpon dirinya. Hal serupa juga terjadi pada saudara-saudaranya. Fakta ketiga, menyadari dan menerima punya privilege. Grace Tahir yang terlahir dari keluarga konglomerat menyadari dirinya bukanlah orang biasa. Saat berbicara soal privilege bersama Valencia Tanosudibyo, Grace Tahir tak menampik, ia juga memanfaatkannya. Menurutnya, semua orang memiliki porsi kehidupan yang berbeda-beda. Bagi dirinya yang memiliki privilege, Grace Tahir menganggap hal tersebut berarti ia harus memanfaatkannya untuk keperluan orang banyak. Yang keempat, memiliki 6 ART. Di rumahnya, Grace Tahir mengaku memiliki 6 asisten rumah tangga. Fakta kelima, ranking 3 di sekolah. Selama bersekolah, Grace Tahir termasuk siswa yang pintar. Ia selalu masuk ranking 3 besar selama duduk di bangku sekolah. Yang keenam, tipe night owl atau begadang dan morning person, bangun pagi. Grace Tahir mengaku dirinya tidak pernah memiliki waktu tidur yang cukup. Bahkan menurutnya bisa dibilang ia tidak pernah tidur. Yang ketujuh, suka naik kendaraan umum saat sekolah. Meski terlahir sebagai anak konglomerat, Grace Tahir menikmati hidup sederhana sejak remaja. Semasa masih bersekolah, Grace Tahir kerap memilih naik kendaraan umum. Fakta ke-8, pewaris Lipo Group. Grace Tahir lahir dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Dato Sri Tahir adalah pendiri Mayapada Group, sedangkan Rosi Riyadi adalah anak pendiri Lipo Group. Saat ini Grace Tahir juga turut andil dalam beberapa bisnis ayahnya, termasuk rumah sakit Mayapada. Ia kini menjabat sebagai Direktur Mayapada Hospital dan memiliki perusahaan sendiri bernama Medico.id. Putri konglomerat Dato Sri Tahir sekaligus Direktur Mayapada Hospital, Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Mei 2023. Grace menjalankan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK menuturkan, pemeriksaan tersebut dilakukan sebab KPK menduga Rafael Alun membeli aset Grace Tahir dengan uang gratifikasi. Seusai melakukan pemeriksaan, Grace Tahir memilih tutup mulut sembari berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK ketika ditanya sejumlah awak media. Meski begitu, Grace mengunggah soal saksi hukum di Instagram story-nya pada Sabtu 13 Mei 2023. Melalui akunnya @gtahir, Grace Tahir mengunggah tangkapan layar chat GTP terkait saksi hukum. Satu hari seusai Grace Tahir diperiksa, rumah miliknya yang dibeli Rafael Alun tersita. Ali Fikri menyampaikan rumah milik Grace Tahir tersebut dibeli Rafael Alun dengan uang gratifikasi. Untuk diketahui, ada dua pihak swasta selain Grace Tahir yang turut diperiksa oleh KPK, yaitu Albertus Gatu dan Timothy William T. Apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Mas. Sambil jalan. Dalam pendalaman dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, turut menyeret nama Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, anak salah satu konglomerat Indonesia Dato Sri Tahir. Direktur Mayapada Hospital itu diketahui memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada Kamis 11 Mei 2023. KPK pun turut menyita rumah Grace Tahir yang dibeli oleh Rafael Alun. Ketua Umum KNPI hari pertama menduga tak sedikit konglomerat yang ikut terlibat dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun. Namun dirinya juga dibuat heran bila benar ada konglomerat lain yang terlibat dalam perkara ayah Mario Dendi tersebut. Pasalnya, para konglomerat punya kekayaan yang sudah luar biasa. Haris menyampaikan KNPI akan memantau proses penyelidikan yang dilakukan KPK terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun kepada para konglomerat di
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Anti Korupsi atau LSAK yakni Ahmad A. Hariri menanggapi Grace Tahir yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi atas kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Dilansir dari Tribunnews.com Jumat 12 Mei, Ahmad A. Hariri mengaku mendukung upaya KPK tersebut. Pasalnya hal itu harus dilakukan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi yang menjerat eks-pejabat pajak itu. Sebelumnya, anak kedua dari Dato Sri Tahir tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Mei. Sekira 3 jam lamanya, Grace Tahir dimintai keterangan perihal pengetahuannya mengenai dugaan penggunaan dana dari Rafael Alun Trisambodo, yakni mulai pukul 10 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Grace Tahir baru turun ke lobi usai diperiksa di lantai 2 Gedung Merah Putih. Sementara itu, menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri, terkait kasus yang menjerat Rafael Alun, lembaga anti rasuah tak hanya memeriksa Grace Tahir saja, namun tim penyidik KPK turut memeriksa pensiunan Imam Pamuji dan pihak swasta, yakni Albertus Katu serta Timothy William sebagai saksi tersangka Rafael. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita rumah milik pengusaha Lipo Group Grace Deviryadi atau Grace Tahir yang dibeli oleh tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Alun Trisambodo. Penyitaan tersebut terkait dengan pengusutan kasus yang membelit Rafael Alun saat ini. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Jumat 12 Mei, seperti dikutip dari Tribunnews. Saat disinggung terkait keterlibatan kerjasama bisnis antara Rafael dengan Grace Tahir, Ali tak menjelaskan secara detail. Ali juga belum mengungkapkan apakah nilai rumah yang disita penyidik tersebut tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN atau tidak. KPK menduga bahwa Rafael Alun menggunakan uang hasil gratifikasi untuk membeli sejumlah aset. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, yakni Grace Tahir, pihak swasta Albertus Katu, dan Timothy William. Adapun pemeriksaan terhadap Grace Tahir dilakukan pada Kamis 11 Mei kemarin. Direktur Mayapada Hospital itu menjadi saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Rafael Alun. Selesai pemeriksaan, Grace memilih bungkam dan tak merespons pertanyaan awak media yang sudah menunggu. Grace hanya menggeleng saat ditanya apakah menerima aliran dana dari Rafael. Sementara itu, PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik mendalami sejumlah hal saat pemeriksaan terhadap Grace Tahir, termasuk aliran uang. Adapun Rafael Alun menjadi tersangka TPPU karena diduga menyamarkan uang hasil korupsi. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya PT Arta Mega Ekadana atau AME. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga
menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun dua perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir pemilik Mayapada Group, ikut terseret dalam kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Merah Putih. Kabar pemeriksaan Grace Tahir dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali menyebut Grace menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada Kamis 11 Mei sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa Grace merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan bersih mencapai 62,7 triliun rupiah. Sementara ibu Grace merupakan anak dari konglomerat pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi. Kini Grace juga ikut andil dalam beberapa bisnis ayahnya dengan menjabat sebagai direktur Mayapada Hospital yang berdiri sejak 1 Juni 2008. Meski begitu, Grace memiliki perusahaan sendiri yang bergelut di dunia kesehatan bernama Medico.id yang berdiri sejak 2015. Ia pun menjabat sebagai co-founder hingga saat ini. Selain berbisnis, Grace juga memiliki kanal YouTube dengan subscriber mencapai 148.000. Kini ia pun harus turut diperiksa oleh KPK atas kasus gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Rafael Alun. Selesai diperiksa KPK pada Kamis 11 Mei, Grace hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengidentifikasi 3 perusahaan konsultan pajak milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ketiga perusahaan itu akan diproses hukum jika KPK menemukan tindak pidana korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 12 Mei, Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan. Ia menegaskan pihaknya sudah mengidentifikasi perusahaan milik Rafael yang berjumlah 3. Kendati begitu, KPK belum merinci secara terang tentang perusahaan ini. Asep mengaku bakal memeriksa apakah perusahaan konsultan pajak tersebut masih beroperasi. Menurutnya, perusahaan konsultan pajak Rafael bisa saja menjadi tersangka. Hal ini karena subjek hukum bukan hanya perorangan, melainkan juga badan hukum. KPK akan memproses penindakan terhadap ketiga perusahaan Rafael. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, perusahaan itu akan diproses hukum. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya juga telah mengidentifikasi konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael. Nomine sendiri merupakan modus untuk pelaku TPPU menyamarkan harta kekayaannya. Pelaku melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat atau setara 1,3 miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana. Grace Tahir, putri satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis.
Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria berusia 70 tahun yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir adalah pemilik Mayapada Group. Dikutip dari mayapadagroup.com, Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir. Mayapada Group bergerak di lini bisnis jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan, dan energi. Sebelumnya diberitakan putri konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Anak kedua konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Grace Tahir menjalani pemeriksaan bersama KPK terkait kasus Rafael Alun sebagai saksi pada Kamis 11 Mei. Usai pemeriksaan, Grace Tahir memilih bungkam saat ditanya awak media. Selain Grace Tahir, KPK juga turut memeriksa pihak swasta lainnya, yaitu Albertus Gatu dan Timothy William. Lantas seperti apa fakta-fakta Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir? Yang pertama, kerap bertengkar dengan saudara kandung saat kecil. Dalam siniarnya bersama Valencia Tanosudibyo yang diunggah pada 17 Juni 2022 lalu, Grace Tahir mengaku masa kecilnya sering bertengkar dengan saudara kandung. Bahkan saat bertengkar, ia dan saudara kandungnya bisa saling menarik rambut. Yang kedua, takut pada sang ayah Dato Sri Tahir. Saat berbincang soal orang tua bersama Valencia Tanosudibyo, Grace Tahir mengaku takut pada ayahnya. Meski demikian, ia tetap menaruh rasa hormat dan menghargai Dato Sri Tahir. Lebih lanjut, Grace Tahir mengaku tegang jika tahu sang ayah menelpon dirinya. Hal serupa juga terjadi pada saudara-saudaranya. Fakta ketiga, menyadari dan menerima punya privilege. Grace Tahir yang terlahir dari keluarga konglomerat menyadari dirinya bukanlah orang biasa. Saat berbicara soal privilege bersama Valencia Tanosudibyo, Grace Tahir tak menampik, ia juga memanfaatkannya. Menurutnya, semua orang memiliki porsi kehidupan yang berbeda-beda. Bagi dirinya yang memiliki privilege, Grace Tahir menganggap hal tersebut berarti ia harus memanfaatkannya untuk keperluan orang banyak. Yang keempat, memiliki 6 ART. Di rumahnya, Grace Tahir mengaku memiliki 6 asisten rumah tangga. Fakta kelima, ranking 3 di sekolah. Selama bersekolah, Grace Tahir termasuk siswa yang pintar. Ia selalu masuk ranking 3 besar selama duduk di bangku sekolah. Yang keenam, tipe night owl atau begadang dan morning person, bangun pagi. Grace Tahir mengaku dirinya tidak pernah memiliki waktu tidur yang cukup. Bahkan menurutnya bisa dibilang ia tidak pernah tidur. Yang ketujuh, suka naik kendaraan umum saat sekolah. Meski terlahir sebagai anak konglomerat, Grace Tahir menikmati hidup sederhana sejak remaja. Semasa masih bersekolah, Grace Tahir kerap memilih naik kendaraan umum.
Fakta ke-8, pewaris Lipo Group. Grace Tahir lahir dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Dato Sri Tahir adalah pendiri Maya Pada Group, sedangkan Rosi Riyadi adalah anak pendiri Lipo Group. Saat ini Grace Tahir juga turut andil dalam beberapa bisnis ayahnya, termasuk rumah sakit Maya Pada. Ia kini menjabat sebagai Direktur Maya Pada Hospital dan memiliki perusahaan sendiri bernama Medico.id. Putri konglomerat Dato Sri Tahir sekaligus Direktur Maya Pada Hospital, Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Mei 2023. Grace menjalankan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK menuturkan, pemeriksaan tersebut dilakukan sebab KPK menduga Rafael Alun membeli aset Grace Tahir dengan uang gratifikasi. Seusai melakukan pemeriksaan, Grace Tahir memilih tutup mulut sembari berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK ketika ditanya sejumlah awak media. Meski begitu, Grace mengunggah soal saksi hukum di Instagram story-nya pada Sabtu 13 Mei 2023. Melalui akunnya @jtahir, Grace Tahir mengunggah tangkapan layar chat GTP terkait saksi hukum. Satu hari seusai Grace Tahir diperiksa, rumah miliknya yang dibeli Rafael Alun tersita. Ali Fikri menyampaikan rumah milik Grace Tahir tersebut dibeli Rafael Alun dengan uang gratifikasi. Untuk diketahui, ada dua pihak swasta selain Grace Tahir yang turut diperiksa oleh KPK, yaitu Albertus Katu dan Timothy William T. Apa aja yang dipersiapkan hari ini, Pak? Mas. Sambil jalan. Dalam pendalaman dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, turut menyeret nama Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, anak salah satu konglomerat Indonesia Dato Sri Tahir. Direktur Maya Pada Hospital itu diketahui memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada Kamis 11 Mei 2023. KPK pun turut menyita rumah Grace Tahir yang dibeli oleh Rafael Alun. Ketua Umum KNPI Hari Pertama menduga tak sedikit konglomerat yang ikut terlibat dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun. Namun dirinya juga dibuat heran bila benar ada konglomerat lain yang terlibat dalam perkara ayah Mario Dendi tersebut. Pasalnya, para konglomerat punya kekayaan yang sudah luar biasa. Haris menyampaikan KNPI akan memantau proses penyelidikan yang dilakukan KPK terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun kepada para konglomerat di Direktur Eksekutif Lembaga Studi Anti Korupsi atau LSAK yakni Ahmad A. Hariri menanggapi Grace Tahir yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi atas kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Dilansir dari Tribunnews.com Jumat 12 Mei, Ahmad A. Hariri mengaku mendukung upaya KPK tersebut. Pasalnya hal itu harus dilakukan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi yang menjerat ex-pejabat pajak itu. Sebelumnya, anak kedua dari Dato Sri Tahir tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Mei. Sekira 3 jam lamanya, Grace Tahir dimintai keterangan perihal pengetahuannya mengenai dugaan penggunaan dana dari Rafael Alun Trisambodo, yakni mulai pukul 10 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Grace Tahir baru turun ke lobi usai diperiksa di lantai 2 Gedung Merah Putih. Sementara itu, menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri, terkait kasus yang menjerat Rafael Alun, lembaga anti rasuah tak hanya memeriksa Grace Tahir saja, namun tim penyidik KPK turut memeriksa pensiunan Imam Pamuji dan pihak swasta, yakni Albertus Katu serta Timothy William sebagai saksi tersangka Rafael. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita rumah milik pengusaha Lipo Group Grace Dewi Riyadi atau Grace Tahir yang dibeli oleh tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Alun Trisambodo. Penyitaan tersebut terkait dengan pengusutan kasus yang membelit Rafael Alun saat ini. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Jumat 12 Mei, seperti dikutip dari Tribunnews. Saat disinggung terkait keterlibatan kerjasama bisnis antara Rafael dengan Grace Tahir, Ali tak menjelaskan secara detail. Ali juga belum mengungkapkan apakah nilai rumah yang disita penyidik tersebut tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN atau tidak. KPK menduga bahwa Rafael Alun menggunakan uang hasil gratifikasi untuk membeli sejumlah aset. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, yakni Grace Tahir, pihak swasta Albertus Katu, dan Timothy William.
Adapun pemeriksaan terhadap Grace Tahir dilakukan pada Kamis 11 Mei kemarin. Direktur Mayapada Hospital itu menjadi saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Rafael Alun. Selesai pemeriksaan, Grace memilih bungkam dan tak merespons pertanyaan awak media yang sudah menunggu. Grace hanya menggeleng saat ditanya apakah menerima aliran dana dari Rafael. Sementara itu, PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik mendalami sejumlah hal saat pemeriksaan terhadap Grace Tahir, termasuk aliran uang. Adapun Rafael Alun menjadi tersangka TPPU karena diduga menyamarkan uang hasil korupsi. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya PT Arta Mega Ekadana atau AME. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun dua perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir, pemilik Mayapada Group, ikut terseret dalam kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Merah Putih. Kabar pemeriksaan Grace Tahir dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali menyebut Grace menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada Kamis 11 Mei sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa Grace merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan bersih mencapai 62,7 triliun rupiah. Sementara Ibu Grace merupakan anak dari konglomerat pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Kini Grace juga ikut adil dalam beberapa bisnis ayahnya dengan menjabat sebagai direktur Mayapada Hospital yang berdiri sejak 1 Juni 2008. Meski begitu, Grace memiliki perusahaan sendiri yang bergelut di dunia kesehatan bernama Medico.id yang berdiri sejak 2015. Ia pun menjabat sebagai co-founder hingga saat ini. Selain berbisnis, Grace juga memiliki kanal YouTube dengan subscriber mencapai 148.000. Kini ia pun harus turut diperiksa oleh KPK atas kasus gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Rafael Alun. Selesai diperiksa KPK pada Kamis 11 Mei, Grace hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengidentifikasi 3 perusahaan konsultan pajak milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ketiga perusahaan itu akan diproses hukum jika KPK menemukan tindak pidana korupsi.
Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 12 Mei, Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan. Ia menegaskan pihaknya sudah mengidentifikasi perusahaan milik Rafael yang berjumlah 3. Kendati begitu, KPK belum merinci secara terang tentang perusahaan ini. Asep mengaku bakal memeriksa apakah perusahaan konsultan pajak tersebut masih beroperasi. Menurutnya, perusahaan konsultan pajak Rafael bisa saja menjadi tersangka. Hal ini karena subjek hukum bukan hanya perorangan, melainkan juga badan hukum. KPK akan memproses penindakan terhadap ketiga perusahaan Rafael. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, perusahaan itu akan diproses hukum. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya juga telah mengidentifikasi konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael. Nomine sendiri merupakan modus untuk pelaku TPPU menyamarkan harta kekayaannya. Pelaku melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat atau setara 1,3 miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria berusia 70 tahun yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir adalah pemilik Mayapada Group. Dikutip dari mayapadagroup.com, Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir. Mayapada Group bergerak di lini bisnis jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan, dan energi. Sebelumnya diberitakan putri konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Anak kedua konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Grace Tahir menjalani pemeriksaan bersama KPK terkait kasus Rafael Alun sebagai saksi pada Kamis 11 Mei.
Selesai pemeriksaan, Grace Tahir memilih bungkam saat ditanya awak media. Selain Grace Tahir, KPK juga turut memeriksa pihak swasta lainnya, yaitu Albertus Gatu dan Timothy William. Lantas seperti apa fakta-fakta Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir? Yang pertama, kerap bertengkar dengan saudara kandung saat kecil. Dalam siniarnya bersama Valencia Tano Sudipyo yang diunggah pada 17 Juni 2022 lalu, Grace Tahir mengaku masa kecilnya sering bertengkar dengan saudara kandung. Bahkan saat bertengkar, ia dan saudara kandungnya bisa saling menarik rambut. Yang kedua, takut pada sang ayah Dato Sri Tahir. Saat berbincang soal orang tua bersama Valencia Tano Sudipyo, Grace Tahir mengaku takut pada ayahnya. Meski demikian, ia tetap menaruh rasa hormat dan menghargai Dato Sri Tahir. Lebih lanjut, Grace Tahir mengaku tegang jika tahu sang ayah menelpon dirinya. Hal serupa juga terjadi pada saudara-saudaranya. Fakta ketiga, menyadari dan menerima punya privilege. Grace Tahir yang terlahir dari keluarga konglomerat menyadari dirinya bukanlah orang biasa. Saat berbicara soal privilege bersama Valencia Tano Sudipyo, Grace Tahir tak menampik, ia juga memanfaatkannya. Menurutnya, semua orang memiliki porsi kehidupan yang berbeda-beda. Bagi dirinya yang memiliki privilege, Grace Tahir menganggap hal tersebut berarti ia harus memanfaatkannya untuk keperluan orang banyak. Yang keempat, memiliki 6 ART. Di rumahnya, Grace Tahir mengaku memiliki 6 asisten rumah tangga. Fakta kelima, ranking 3 di sekolah. Selama bersekolah, Grace Tahir termasuk siswa yang pintar. Ia selalu masuk ranking 3 besar selama duduk di bangku sekolah. Yang keenam, tipe night owl atau begadang dan morning person, bangun pagi. Grace Tahir mengaku dirinya tidak pernah memiliki waktu tidur yang cukup. Bahkan menurutnya bisa dibilang ia tidak pernah tidur. Yang ketujuh, suka naik kendaraan umum saat sekolah. Meski terlahir sebagai anak konglomerat, Grace Tahir menikmati hidup sederhana sejak remaja. Semasa masih bersekolah, Grace Tahir kerap memilih naik kendaraan umum. Fakta ke-8, pewaris Lipo Group. Grace Tahir lahir dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Dato Sri Tahir adalah pendiri Mayapada Group, sedangkan Rosi Riyadi adalah anak pendiri Lipo Group. Saat ini Grace Tahir juga turut andil dalam beberapa bisnis ayahnya, termasuk rumah sakit Mayapada. Ia kini menjabat sebagai Direktur Mayapada Hospital dan memiliki perusahaan sendiri bernama Medico.id. Putri konglomerat Dato Sri Tahir sekaligus Direktur Mayapada Hospital, Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Mei 2023. Grace menjalankan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK menuturkan, pemeriksaan tersebut dilakukan sebab KPK menduga Rafael Alun membeli aset Grace Tahir dengan uang gratifikasi. Seusai melakukan pemeriksaan, Grace Tahir memilih tutup mulut sembari berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK ketika ditanya sejumlah awak media. Meski begitu, Grace mengunggah soal saksi hukum di Instagram story-nya pada Sabtu 13 Mei 2023. Melalui akunnya @gtahir, Grace Tahir mengunggah tangkapan layar chat GTP terkait saksi hukum. Satu hari seusai Grace Tahir diperiksa, rumah miliknya yang dibeli Rafael Alun tersita. Ali Fikri menyampaikan rumah milik Grace Tahir tersebut dibeli Rafael Alun dengan uang gratifikasi. Untuk diketahui, ada 2 pihak swasta selain Grace Tahir yang turut diperiksa oleh KPK, yaitu Albertus Gatu dan Timothy William T. Apa aja Pak yang diperiksa hari ini, Pak? Mas. Sambil jalan. Dalam pendalaman dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, turut menyeret nama Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, anak salah satu konglomerat Indonesia Dato Sri Tahir. Direktur Mayapada Hospital itu diketahui memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada Kamis 11 Mei 2023. KPK pun turut menyita rumah Grace Tahir yang dibeli oleh Rafael Alun. Ketua Umum KNPI hari pertama menduga tak sedikit konglomerat yang ikut terlibat dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun. Namun dirinya juga dibuat heran bila benar ada konglomerat lain yang terlibat dalam perkara ayah Mario Dendi tersebut. Pasalnya, para konglomerat punya kekayaan yang sudah luar biasa. Haris menyampaikan KNPI akan memantau proses penyelidikan yang dilakukan KPK terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun kepada para konglomerat di
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Anti Korupsi atau LSAK yakni Ahmad A. Hariri menanggapi Grace Tahir yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi atas kasus pencucian uang Rafael Aluntri Sambodo. Dilansir dari tribunnews.com Jumat 12 Mei, Ahmad A. Hariri mengaku mendukung upaya KPK tersebut. Pasalnya hal itu harus dilakukan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi yang menjerat eks-pejabat pajak itu. Sebelumnya, anak kedua dari Dato Sri Tahir tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Mei. Sekira 3 jam lamanya, Grace Tahir dimintai keterangan perihal pengetahuannya mengenai dugaan penggunaan dana dari Rafael Aluntri Sambodo, yakni mulai pukul 10 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Grace Tahir baru turun ke lobi usai diperiksa di lantai 2 Gedung Merah Putih. Sementara itu, menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri, terkait kasus yang menjerat Rafael Alun, lembaga anti rasuah tak hanya memeriksa Grace Tahir saja, namun tim penyidik KPK turut memeriksa pensiunan Imam Pamuji dan pihak swasta, yakni Albertus Katu serta Timothy William sebagai saksi tersangka Rafael. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita rumah milik pengusaha Lipo Group Grace Deviryadi atau Grace Tahir yang dibeli oleh tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Aluntri Sambodo. Penyitaan tersebut terkait dengan pengusutan kasus yang membelit Rafael Alun saat ini. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Jumat 12 Mei, seperti dikutip dari Tribunnews. Saat disinggung terkait keterlibatan kerjasama bisnis antara Rafael dengan Grace Tahir, Ali tak menjelaskan secara detail. Ali juga belum mengungkapkan apakah nilai rumah yang disita penyidik tersebut tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN atau tidak. KPK menduga bahwa Rafael Alun menggunakan uang hasil gratifikasi untuk membeli sejumlah aset. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, yakni Grace Tahir, pihak swasta Albertus Katu, dan Timothy William. Adapun pemeriksaan terhadap Grace Tahir dilakukan pada Kamis 11 Mei kemarin. Direktur Mayapada Hospital itu menjadi saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Rafael Alun. Selesai pemeriksaan, Grace memilih bungkam dan tak merespons pertanyaan awak media yang sudah menunggu. Grace hanya menggeleng saat ditanya apakah menerima aliran dana dari Rafael. Sementara itu, PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik mendalami sejumlah hal saat pemeriksaan terhadap Grace Tahir, termasuk aliran uang. Adapun Rafael Alun menjadi tersangka TPPU karena diduga menyamarkan uang hasil korupsi. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya PT Arta Mega Ekadana atau AME. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga
menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun dua perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Mediko. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir pemilik Mayapada Group, ikut terseret dalam kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Merah Putih. Kabar pemeriksaan Grace Tahir dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali menyebut Grace menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada Kamis 11 Mei sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa Grace merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan bersih mencapai 62,7 triliun rupiah. Sementara ibu Grace merupakan anak dari konglomerat pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi. Kini Grace juga ikut andil dalam beberapa bisnis ayahnya dengan menjabat sebagai direktur Mayapada Hospital yang berdiri sejak 1 Juni 2008. Meski begitu, Grace memiliki perusahaan sendiri yang bergelut di dunia kesehatan bernama Mediko.id yang berdiri sejak 2015. Ia pun menjabat sebagai co-founder hingga saat ini. Selain berbisnis, Grace juga memiliki kanal YouTube dengan subscriber mencapai 148.000. Kini ia pun harus turut diperiksa oleh KPK atas kasus gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Rafael Alun. Selesai diperiksa KPK pada Kamis 11 Mei, Grace hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengidentifikasi 3 perusahaan konsultan pajak milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ketiga perusahaan itu akan diproses hukum jika KPK menemukan tindak pidana korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 12 Mei, Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan. Ia menegaskan pihaknya sudah mengidentifikasi perusahaan milik Rafael yang berjumlah 3. Kendati begitu, KPK belum merinci secara terang tentang perusahaan ini. Asep mengaku bakal memeriksa apakah perusahaan konsultan pajak tersebut masih beroperasi. Menurutnya, perusahaan konsultan pajak Rafael bisa saja menjadi tersangka. Hal ini karena subjek hukum bukan hanya perorangan, melainkan juga badan hukum. KPK akan memproses penindakan terhadap ketiga perusahaan Rafael. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, perusahaan itu akan diproses hukum. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya juga telah mengidentifikasi konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael. Nomine sendiri merupakan modus untuk pelaku TPPU menyamarkan harta kekayaannya. Pelaku melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat atau setara 1,3 miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana. Grace Tahir, putri satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace.
Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria berusia 70 tahun yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir adalah pemilik Mayapada Group. Dikutip dari mayapadagroup.com, Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir. Mayapada Group bergerak di lini bisnis jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan, dan energi. Sebelumnya diberitakan putri konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Anak kedua konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Grace Tahir menjalani pemeriksaan bersama KPK terkait kasus Rafael Alun sebagai saksi pada Kamis 11 Mei. Usai pemeriksaan, Grace Tahir memilih bungkam saat ditanya awak media. Selain Grace Tahir, KPK juga turut memeriksa pihak swasta lainnya, yaitu Albertus Gatu dan Timothy William. Lantas seperti apa fakta-fakta Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir? Yang pertama, kerap bertengkar dengan saudara kandung saat kecil. Dalam siniarnya bersama Valencia Tanosudibyo yang diunggah pada 17 Juni 2022 lalu, Grace Tahir mengaku masa kecilnya sering bertengkar dengan saudara kandung. Bahkan saat bertengkar, ia dan saudara kandungnya bisa saling menarik rambut. Yang kedua, takut pada sang ayah Dato Sri Tahir. Saat berbincang soal orang tua bersama Valencia Tanosudibyo, Grace Tahir mengaku takut pada ayahnya. Meski demikian, ia tetap menaruh rasa hormat dan menghargai Dato Sri Tahir. Lebih lanjut, Grace Tahir mengaku tegang jika tahu sang ayah menelpon dirinya. Hal serupa juga terjadi pada saudara-saudaranya. Fakta ketiga, menyadari dan menerima punya privilege. Grace Tahir yang terlahir dari keluarga konglomerat menyadari dirinya bukanlah orang biasa. Saat berbicara soal privilege bersama Valencia Tanosudibyo, Grace Tahir tak menampik, ia juga memanfaatkannya. Menurutnya, semua orang memiliki porsi kehidupan yang berbeda-beda. Bagi dirinya yang memiliki privilege, Grace Tahir menganggap hal tersebut berarti ia harus memanfaatkannya untuk keperluan orang banyak. Yang keempat, memiliki 6 ART. Di rumahnya, Grace Tahir mengaku memiliki 6 asisten rumah tangga. Fakta kelima, ranking 3 di sekolah. Selama bersekolah, Grace Tahir termasuk siswa yang pintar. Ia selalu masuk ranking 3 besar selama duduk di bangku sekolah. Yang keenam, tipe night owl atau begadang dan morning person, bangun pagi. Grace Tahir mengaku dirinya tidak pernah memiliki waktu tidur yang cukup. Bahkan menurutnya bisa dibilang ia tidak pernah tidur. Yang ketujuh, suka naik kendaraan umum saat sekolah. Meski terlahir sebagai anak konglomerat, Grace Tahir menikmati hidup sederhana sejak remaja. Semasa masih bersekolah, Grace Tahir kerap memilih naik kendaraan umum.
Fakta ke-8, pewaris Lipo Group. Grace Tahir lahir dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Dato Sri Tahir adalah pendiri Mayapada Group, sedangkan Rosi Riyadi adalah anak pendiri Lipo Group. Saat ini Grace Tahir juga turut andil dalam beberapa bisnis ayahnya, termasuk rumah sakit Mayapada. Ia kini menjabat sebagai Direktur Mayapada Hospital dan memiliki perusahaan sendiri bernama Medico.id. Putri konglomerat Dato Sri Tahir sekaligus Direktur Mayapada Hospital, Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Mei 2023. Grace menjalankan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK menuturkan, pemeriksaan tersebut dilakukan sebab KPK menduga Rafael Alun membeli aset Grace Tahir dengan uang gratifikasi. Seusai melakukan pemeriksaan, Grace Tahir memilih tutup mulut sembari berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK ketika ditanya sejumlah awak media. Meski begitu, Grace mengunggah soal saksi hukum di Instagram story-nya pada Sabtu 13 Mei 2023. Melalui akunnya @gtahir, Grace Tahir mengunggah tangkapan layar chat GTP terkait saksi hukum. 1 hari seusai Grace Tahir diperiksa, rumah miliknya yang dibeli Rafael Alun tersita. Ali Fikri menyampaikan rumah milik Grace Tahir tersebut dibeli Rafael Alun dengan uang gratifikasi. Untuk diketahui, ada 2 pihak swasta selain Grace Tahir yang turut diperiksa oleh KPK, yaitu Albertus Katu dan Timothy Williamty. Apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Sambil jalan. Dalam pendalaman dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, turut menyeret nama Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, anak salah satu konglomerat Indonesia Dato Sri Tahir. Direktur Mayapada Hospital itu diketahui memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada Kamis 11 Mei 2023. KPK pun turut menyita rumah Grace Tahir yang dibeli oleh Rafael Alun. Ketua Umum KNPI hari pertama menduga tak sedikit konglomerat yang ikut terlibat dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun. Namun dirinya juga dibuat heran bila benar ada konglomerat lain yang terlibat dalam perkara ayah Mario Dendi tersebut. Pasalnya, para konglomerat punya kekayaan yang sudah luar biasa. Haris menyampaikan KNPI akan memantau proses penyelidikan yang dilakukan KPK terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun kepada para konglomerat di Direktur Eksekutif Lembaga Studi Anti Korupsi atau LSAK yakni Ahmad A. Hariri menanggapi Grace Tahir yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi atas kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Dilansir dari Tribunnews.com Jumat 12 Mei, Ahmad A. Hariri mengaku mendukung upaya KPK tersebut. Pasalnya hal itu harus dilakukan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi yang menjerat ex-pejabat pajak itu. Sebelumnya, anak kedua dari Dato Sri Tahir tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Mei. Sekira 3 jam lamanya, Grace Tahir dimintai keterangan perihal pengetahuannya mengenai dugaan penggunaan dana dari Rafael Alun Trisambodo, yakni mulai pukul 10 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Grace Tahir baru turun ke lobi usai diperiksa di lantai 2 Gedung Merah Putih. Sementara itu, menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri, terkait kasus yang menjerat Rafael Alun, lembaga anti rasuah tak hanya memeriksa Grace Tahir saja, namun tim penyidik KPK turut memeriksa pensiunan Imam Pamuji dan pihak swasta, yakni Albertus Katu serta Timothy William sebagai saksi tersangka Rafael. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita rumah milik pengusaha Lipo Group Grace Dewi Riyadi atau Grace Tahir yang dibeli oleh tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Alun Trisambodo. Penyitaan tersebut terkait dengan pengusutan kasus yang membelit Rafael Alun saat ini. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Jumat 12 Mei, seperti dikutip dari Tribunnews. Saat disinggung terkait keterlibatan kerjasama bisnis antara Rafael dengan Grace Tahir, Ali tak menjelaskan secara detail. Ali juga belum mengungkapkan apakah nilai rumah yang disita penyidik tersebut tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN atau tidak. KPK menduga bahwa Rafael Alun menggunakan uang hasil gratifikasi untuk membeli sejumlah aset. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, yakni Grace Tahir, pihak swasta Albertus Katu, dan Timothy William.
Adapun pemeriksaan terhadap Grace Tahir dilakukan pada Kamis 11 Mei kemarin. Direktur Mayapada Hospital itu menjadi saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Rafael Alun. Selesai pemeriksaan, Grace memilih bungkam dan tak merespons pertanyaan awak media yang sudah menunggu. Grace hanya menggeleng saat ditanya apakah menerima aliran dana dari Rafael. Sementara itu, PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik mendalami sejumlah hal saat pemeriksaan terhadap Grace Tahir, termasuk aliran uang. Adapun Rafael Alun menjadi tersangka TPPU karena diduga menyamarkan uang hasil korupsi. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya PT Arta Mega Ekadana atau AME. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun dua perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir, pemilik Mayapada Group, ikut terseret dalam kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Merah Putih. Kabar pemeriksaan Grace Tahir dibenarkan oleh Kepala Uang yang menyeret Rafael Alun. Selesai diperiksa KPK pada Kamis 11 Mei, Grace hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengidentifikasi 3 perusahaan konsultan pajak milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ketiga perusahaan itu akan diproses hukum jika KPK menemukan tindak pidana korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 12 Mei, Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan. Ia menegaskan pihaknya sudah mengidentifikasi perusahaan milik Rafael yang berjumlah 3. Kendati begitu, KPK belum merinci secara terang tentang perusahaan ini. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu
menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Anak kedua konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Grace Tahir menjalani pemeriksaan bersama KPK terkait kasus Rafael Alun sebagai saksi pada Kamis 11 Mei. Selesai pemeriksaan, Grace Tahir memilih bungkam saat ditanya awak media. Selain Grace Tahir, KPK juga turut memeriksa pihak swasta lainnya, yaitu Albertus Katu dan Timothy William. Lantas seperti apa fakta-fakta Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir? Yang pertama, kerap bertengkar dengan saudara kandung saat kecil. Dalam siniarnya bersama Valencia Tano Sudipyo yang diunggah pada 17 Juni 2022 lalu, Grace Tahir mengaku masa kecilnya sering bertengkar dengan saudara kandung. Bahkan saat bertengkar, ia dan saudara kandungnya bisa saling menarik rambut. Yang kedua, Grace Tahir mengaku takut pada ayahnya. Meski demikian, ia tetap menaruh rasa hormat dan menghargai Dato Sri Tahir. Lebih lanjut, Grace Tahir mengaku tegang jika tahu sang ayah menelpon dirinya. Hal serupa juga terjadi pada saudara-saudaranya. Fakta ketiga, menyadari dan menerima punya privilege. Grace Tahir yang terlahir dari keluarga konglomerat menyadari dirinya bukanlah orang biasa. Saat berbicara soal privilege bersama Valencia Tano Sudipyo, Grace Tahir tak menampik, ia juga memanfaatkannya. Menurutnya, semua orang memiliki porsi kehidupan yang berbeda-beda. Bagi dirinya yang memiliki privilege, Grace Tahir menganggap hal tersebut. Dato Sri Tahir sekaligus direkti dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK menuturkan, pemeriksaan tersebut dilakukan sebab KPK menduga Rafael Alun membeli aset Grace Tahir dengan uang gratifikasi. Seusai melakukan pemeriksaan, Grace Tahir memilih tutup mulut sembari berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK ketika ditanya sejumlah awak media. Meski begitu, Grace mengunggah soal saksi hukum di Instagram story-nya pada Sabtu 13 Mei 2023. Melalui akunnya, @jtahir, Grace Tahir mengunggah tangkapan layar chat GTP terkait saksi hukum. Satu hari seusai Grace Tahir diperiksa, rumah miliknya yang dibeli Rafael Alun tersita. Ali Fikri menyampaikan rumah milik Grace Tahir tersebut dibeli Rafael Alun dengan uang. Ahmad Ahariri mengaku mendukung upaya KPK tersebut. Pasalnya hal itu harus dilakukan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi yang tangannya pada Jumat 12 Mei, seperti dikutip dari Tribun News. Saat disinggung terkait keterlibatan kerjasama bisnis antara Rafael dengan Grace Tahir, Ali tak menjelaskan secara detail. Ali juga belum mengungkapkan apakah nilai rumah yang disita penyidik tersebut tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN atau tidak. KPK menduga bahwa Rafael Alun menggunakan uang hasil gratifikasi untuk membeli sejumlah aset. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, yakni Grace Tahir, pihak swasta Albertus Katu, dan Timothy William. Adapun pemeriksaan terhadap Grace Tahir dilakukan pada Kamis 11 Mei kemarin. Direktur Mayapada Hospital itu menjadi saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Rafael Alun. Selesai pemeriksaan, Grace memilih bungkam dan tak merespons pertanyaan awak media yang sudah menunggu. Akan putri pendiri Lipo Group Mohtar Yadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir, pemilik Mayapada Group, ikut terseret dalam kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Melainkan juga badan hukum. KPK akan memproses penindakan terhadap ketiga perusahaan Rafael. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, perusahaan itu akan diproses hukum. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya juga telah mengidentifikasi konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael. Nomine sendiri merupakan modus untuk pelaku TPPU menyamarkan harta kekayaannya. Pelaku melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine.
Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Rafael Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria berusia 70 tahun yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir adalah pemilik Mayapada Group. Dikutip dari mayapadagroup.com, Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir. Mayapada Group bergerak di lini bisnis jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan, dan energi. Sebelumnya diberitakan putri konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Anak kedua konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Grace Tahir menjalani pemeriksaan bersama KPK terkait kasus Rafael Alun sebagai saksi pada Kamis 11 Mei. Selesai pemeriksaan, Grace Tahir memilih bungkam saat ditanya awak media. Selain Grace Tahir, KPK juga turut memeriksa pihak swasta lainnya, yaitu Albertus Gatu dan Timothy William. Lantas seperti apa fakta-fakta Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir? Yang pertama, kerap bertengkar dengan saudara kandung saat kecil. Dalam siniarnya bersama Valencia Tanosudibyo yang diunggah pada 17 Juni 2022 lalu, Grace Tahir mengaku masa kecilnya sering bertengkar dengan saudara kandung. Bahkan saat bertengkar, ia dan saudara kandungnya bisa saling menarik rambut. Yang kedua, takut pada sang ayah Dato Sri Tahir. Saat berbincang soal orang tua bersama Valencia Tanosudibyo, Grace Tahir mengaku takut pada ayahnya. Meski demikian, ia tetap menaruh rasa hormat dan menghargai Dato Sri Tahir. Lebih lanjut, Grace Tahir mengaku tegang jika tahu sang ayah menelpon dirinya. Hal serupa juga terjadi pada saudara-saudaranya. Fakta ketiga, menyadari dan menerima punya privilege. Grace Tahir yang terlahir dari keluarga konglomerat menyadari dirinya bukanlah orang biasa. Saat berbicara soal privilege bersama Valencia Tanosudibyo, Grace Tahir tak menampik, ia juga memanfaatkannya. Menurutnya, semua orang memiliki putri konglomerat Dato Sri Tahir sekaligus Direktur Mayapada Hospital, Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Mei 2023. Grace menjalankan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menuturkan pemeriksaan tersebut dilakukan sebab KPK menduga Rafael Alun membeli aset Grace Tahir dengan uang gratifikasi. Seusai melakukan pemeriksaan, Grace Tahir memilih tutup mulut sembari berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK ketika ditanya sejumlah awak media. Meski begitu, Grace mengunggah soal saksi hukum di Instagram story-nya pada Sabtu 13 Mei 2023. Melalui akunnya @gtahir, Grace Tahir mengunggah tangkapan layar ChatGPT untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi yang menjerat ex-pejabat pajak itu. Sebelumnya, anak kedua dari Dato Sri Tahir tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Mei. Sekira 3 jam lamanya, Grace Tahir dimintai keterangan perihal pengetahuannya mengenai dugaan penggunaan dana dari Rafael Alun Trisambodo, yakni mulai pukul 10 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Grace Tahir baru turun ke lobi usai diperiksa di lantai 2 Gedung Merah Putih. Sementara itu, menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri, terkait kasus yang menjerat Rafael Alun, lembaga anti rasuah tak hanya memeriksa Grace Tahir saja,
Namun tim penyidik KPK turut memeriksa pensiunan Imam Pamuji dan pihak swasta, yakni Albertus Katu serta Timothy. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan, pihaknya sudah mengidentifikasi perusahaan milik Rafael yang berjumlah 3. Kendati begitu, KPK belum merinci secara terang tentang perusahaan ini. Asep mengaku bakal memeriksa apakah perusahaan konsultan pajak tersebut masih beroperasi. Menurutnya, perusahaan konsultan pajak Rafael bisa saja menjadi tersangka. Hal ini karena subjek hukum bukan hanya perorangan, melainkan juga badan hukum. KPK akan memproses penindakan terhadap ketiga perusahaan Rafael. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, perusahaan itu akan diproses hukum. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya juga telah mengidentifikasi konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael. Nomine sendiri merupakan modus untuk pelaku TPPU menyamarkan harta kekayaannya. Pelaku Taryadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria berusia 70 tahun yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir adalah pemilik Mayapada Group. Dikutip dari mayapadagroup.com, Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir. Mayapada Group bergerak di lini bisnis jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail waktu Indonesia Barat. Anak kedua konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Grace Tahir menjalani pemeriksaan